Selamat siang, selamat datang. Selamat bergabung dalam acara debat publik pertama antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024. Kabupaten Sragen untuk menjadi moderator debat kali ini. Saya Yanti Afriyadi, SIP MIKO. Dan saya Ketua Demokrasi di SIMH. Debat terbuka ini merupakan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih tentang visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon yang tentu saja sebagai pertimbangan warga Kabupaten Sragen dalam menentukan pilihan Anda pada Rabu 27 November 2024. Baik, dan debat publik pertama kali ini akan mengusung tema utama mewujudkan pemerintahan Kabupaten Sragen yang baik dan bersih menyongsong Indonesia Emas, sinergi hukum, HAM, anti korupsi, pelayanan publik, pendidikan, dan peningkatan peran pemuda. Baik, debat yang bagi menjadi lanjut. Segmen pertama, penyampaian visi-misi dan program kerja pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen. Segmen kedua, penjelasan visi, misi, dan program kerja. Di segmen ini, yang lebih berperan adalah bupatinya. Panelis akan mengambil subtema dan bertanya di dashboard, kemudian diperlihatkan ke kamera dan pasangan calon. Setelah itu, moderator mengambil amplop sesuai bentuk pertanyaan yang dapat dan membacakan pertanyaan. Baik, di segmen ketiga ada pendalaman visi, misi, dan program kerja. Di segmen ini yang lebih berperan adalah calon wakil bupati. Panelis akan mengambil subtema dan pertanyaan di visual, kemudian diperlihatkan ke kamera dan juga kepada pasangan calon. Setelah itu moderator mengambil amplop sesuai brief yang didapat dan membacakan pertanyaan. Kemudian dilanjutkan segmen keempat di pendalaman visi, misi, dan program kerja. Di segmen ini yang bergerak adalah pasangan calon. Dan panelis akan mengambil subtema dan pertanyaan visual, kemudian diperlihatkan ke kamera dan pasangan calon. Setelah itu, moderator mengambil amplop sesuai dengan brief yang didapat dan membacakan pertanyaan. Dalam segmen sesi tanya jawab antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen. Kemudian terakhir menjadi dulu segmen ada pernyataan atau closing statement. Baik, inilah saatnya kita nantikan. Kami akan mempersilahkan masing-masing pasangan calon menempatkan diri di yang pertama. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Bapak Untung Wibowo Sukarti Bika. Yang kedua, pasangan bupati dan wakil bupati nomor 2. Bapak Sigit Kompas SIP dan Bapak Surapa. Silakan pasangan bupati. Bapak nomor 9. Kami harus melanjutkan pada sesi tata tertib dan baik, lalu kami sampaikan sesuai arahan kami pertanyaan yang tersebut oleh majelis berdasarkan tema debat kali ini melalui proses FGD serta pembagian subtema merupakan pendalaman dari majelis sebagai informasi dalam kami memberikan.
Semua pertanyaan yang disampaikan moderator sesuai tim penyusun materi yang dipublish dalam bidang terkait. Baik hadirin, selanjutnya kami memperkenalkan panelis debat publik pertama kali ini. Yang pertama, Bapak Rahadi SPD Profesional. Selanjutnya panelis Dr. Siti Kasyati SKB MAD CM dari Akademisi, dan yang hadir adalah Dr. Aris Wihayanto MSc MA CMA merupakan tokoh masyarakat Sragen. Dan itulah profil panelis sebagai tim penyusun materi debat di siang hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon. Baik, para hadirin yang kami hormati, debat kali ini memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Yaitu yang pertama, tata tertibnya adalah debat publik akan dipandu oleh moderator. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Kemudian tata tertib yang kedua, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang mengandung menghasut, memfitnah, mendongkrak partai politik atau masyarakat. Kemudian tata tertib kelima, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Dan tata tertib yang keenam, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang mengandung singkatan dan istilah asing. Jika menggunakan, maka harus memberikan penjelasan. Dan tata tertib selanjutnya adalah pertanyaan atau pasangan calon harus seputar tema visi, misi, dan program. Kemudian moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dan mohon maaf kepada nanti waktu sudah habis, mungkin sudah ada waktu penanda dan kita harus Bapak ya. Kemudian yang terakhir adalah dilarang membawa alat pengeras suara semacam doa, megafon, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada tertib untuk dipatuhi para tamu undangan. Yang pertama, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. Kedua, setiap tamu undangan dilarang membuat kegaduhan. Yang ketiga, pendukung pasangan calon dilarang menanyakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Yang keempat, dalam debat publik pendukung tidak diperkenankan membawa bahan dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang lengkap di badan. Yang kelima, selama debat berlangsung, para tamu undangan dan pendukung dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon moderator dan panelis debat publik. Yang keenam, debat publik berlangsung handphone dan alat komunikasi harap dimatikan. Yang ketujuh, semua alat perekam dilarang menggunakan flashlight. Yang kedelapan, terakhir, apabila ada yang sama membuat gaduh selama 3 kali, maka panitia berhak mengeluarkan orang tersebut dari area debat. Baik, ini ada dua peraturan baik untuk pasangan calon maupun untuk para tamu undangan. Baik, para hadirin dan juga pemirsa yang ini, kita memasuki debat segmen pertama, yaitu penyampaian visi, misi, dan program kerja paslon.
Kami persilakan untuk beberapa paslon untuk menempatkan diri di podium. Alhamdulillah sudah menempatkan diri. Dan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Udi Bobo Sukawati Beko dan selama pasangan calon menyampaikan visi dan program yang mohon tenang gitu ya. Dan waktu yang diberikan kepada pasangan calon nomor 1 adalah 4 menit dan waktu dimulai ketika Anda memulai berbicara. Kami persilakan. Yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Sragen, Bapak Ibu panelis dan moderator, Bupati Sragen, serta hadirin dan masyarakat Kabupaten Sragen dimanapun Anda berada. Terkhusus untuk sahabat saya, Mas Sigit dan Pak Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dapat hadir dalam forum yang mulia ini. Tidak ada perasaan saling bersaing, tidak ada perasaan saling bersaing tidak sehat. Tetapi kami merasakan perasaan saling menghormati, saling memahami, menjaga persaudaraan di antara kita maupun di antara para penduduk dan simpatisan. Suasana ini kami mengharapkan terus terpelihara hingga hari pemungutan suara dan di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sejumlah persoalan 5 tahun dan tantangan 5 tahun ke depan dengan berdasarkan pada visi bersama membangun Sragen yang berdasari maju dan sejahtera yang akan kami jabarkan dalam 5 misi berikut. 1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang maju melalui beasiswa mahasiswa berprestasi tidak hanya untuk dari kalangan orang mampu. Bersekolah gratis untuk 20 kecamatan, seragam gratis untuk SD dan SMP, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan guru. Pembangunan sport center dan pengembangan prestasi olahraga, pengobatan gratis bagi warga Sragen, meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan kualitas layanan di semua fasilitas kesehatan. 2. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menurunkan kemiskinan melalui buruh sejahtera, tuntas kemiskinan, petani mampu, pelaku usaha jaya melalui bantuan permodalan, new economy dan perluasan lapangan kerja. 3. Membangun infrastruktur jalan secara merata melalui protokol bangun desa, bangun jembatan, pelestarian. Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi serta optimalisasi fungsi guru. 4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan sumber dalam dan penghijauan terutama di daerah utara Bengawan. Penambahan ruang terbuka hijau publik, pendirian bank sampah, tingkat desa perumahan, serta membentuk desa yang tangguh bencana. 5. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penerapan e-government secara optimal, peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, meningkatkan peran stakeholder kerjasama dengan KPK, BPK, BPKP, dan APH agar Kabupaten Sragen bebas. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan berdua Bapak Sigit SIG dan Bapak Suroto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu 4 menit dan dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada mereka yang ke depan menjadi sangat istimewa dalam pemerintahan Bupati Sigit Pamungkas dan Suwoto. Pada seluruh warga Sragen, sedulur-sedulur Sragen yang ada di pelosok-pelosok desa, yang ada di kota, sedulur-sedulur saya petani, pedagang, tukang batu, tukang bangunan, penyandang disabilitas, perempuan,
ASN, dan semuanya warga Sragen yang saya cintai. Semoga panjenengan sedoyo sehat selalu dan penuh rezeki. Kami Siti Pamungkas dan Soto sudah berdiri di 20 kecamatan dan kami sudah berkomunikasi dengan seluruh warga di Kabupaten Sragen tidak kurang dari 5.000 RT. Dan dalam kesempatan itu mereka menyampaikan bahwa Sragen perlu perubahan, Sragen perlu menjadi lebih baik. Mereka mengatakan bahwa saat ini Sragen dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di ekskals di Surakarta, Sragen menempati ranking utama pada kemiskinan. Dan itu tentu sebuah angka yang tidak benar. Oleh karena itu, ketika kami mendengarkan aspirasi mereka menyampaikan, mereka membutuhkan lompatan kemajuan, mereka membutuhkan lapangan kerja, mereka membutuhkan pemeranaan pembangunan, mereka membutuhkan keadilan, mereka ingin keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang kami dengar, kami rasakan dan kami lihat, salah satu faktor utama yang menjadikan kita tertinggal dengan daerah-daerah lain di sekitar kita adalah adanya dominasi kekuasaan politik dan ekonomi. Dominasi ini dan kelompok tertentu ini kemudian meluas ke struktur birokrasi kita. Oleh karena itu, kemudian melahirkan birokrasi di dalam mereka bekerja tidak cukup nyaman. Dan yang kedua, kita membutuhkan dan oleh karena itu ke depan kita membutuhkan birokrasi yang profesional, merit system dan dapat diandalkan. Dan dalam analisis kita juga sampai pada kesimpulan depan kita perlu sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang mendidik di masa yang akan datang, dan sumber daya manusia yang benar. Oleh karena itu, ke depan kita akan perhatikan secara lebih kepada para guru, para pendidik, para guru agama, para pendidik anak usia dini. Mereka akan kita perhatikan kesejahteraannya dengan memberikan insentif lebih daripada yang dan sebagai kehormatan kepada para guru akan bebaskan mereka untuk tidak membayar pajak pendidikan kami. Kepada kelompok strategis perempuan, polisi, dan disabilitas akan dibakar kepada anggaran dan proses pembuatan kebijakan. Mereka bagi kami adalah VIP turun pesan di dalam undang-undang yang akan datang. Tempatkan mereka sebagai tuannya dari pemerintahan. Tuan kita adalah rakyat, tuan mereka. Dan baik kita telah melaksanakan yang pertama dan kita sudah sama-sama mendengarkan visi-visi dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dan sebelum kita melakukan kesan berikutnya, kita akan melakukan pesan-pesan berikut ini. Tetapi debat putih pertama antara calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024.
22 Bapak Saudara untuk fungsikan jalan review. Ketika pasangan calon sedang menyampaikan informasi yang besar, kami mohon untuk tetap tenang. Dengan tenang berarti Anda sedang mematuhi tata tertib yang dilaksanakan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Kasihati untuk mengambil subtema di visual. Tidak terjadi kegaduhan dan tidak terjadi. Baik, mohon diperlihatkan pengambilan data kepada masyarakat dengan kata terlalu mudah dan selanjutnya mengambil pertanyaan di sebelah sebelah. Mohon izin masuk ke segel. Kami persilakan terlebih dahulu calon wakil Bupati 22 Bapak Soto untuk menjawab. Kami buka soalnya. Guna memperhatikan Indonesia Plus tahun 2045 diperlukan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam menyiapkan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Namun, akhir-akhir ini para terjadi judi online, miras dan peredaran penggunaan narkoba yang terjadi dan merusak moral masyarakat dan terutama generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh, berdoa dan berkualitas di Kabupaten Sragen? Silakan kepada calon wakil bupati nomor 22 Bapak Suroto untuk menjawab. Waktu Anda menjawab kembali dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita terhadap anak cucu kita generasi muda. Pertama, mengenai untuk miras. Sebetulnya perangkat pemerintah Kabupaten Sragen kita sudah mempunyai perda miras. Maka daripada itu kami bersama Sigit Suroto bila mana nanti dapat mana baik saja nanti kita realisasikan perda miras itu kita laksanakan dengan itu perbu yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya maraknya dengan judi online, narkoba. Maka daripada itu kita pemerintah Kabupaten Sragen dengan didukung tokoh-tokoh ulama segala ini, maka daripada itu peningkatan untuk khususnya pondok pesantren, madrasah dan sebagainya ini benar-benar kita berdayakan. Alasannya apa? Mental daripada anak cucu kita terletak fondasi agama itu. Maka daripada itu perda pondok pesantren kita sebetulnya sudah punya, tinggal kita merealisasikan untuk kita laksanakan dengan adanya perbu untuk kepentingan masyarakat kesemuanya. Dan yang terakhir untuk judi online, sebenarnya itu memang merasakan kita semua. Maka daripada itu kita kembalikan teknologi canggih yang mana telah diteruskan, maka berharap bisa menindaklanjuti. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan dalam wakil Bupati nomor 21 Bapak Suwardi menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika ada berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah masalah
Yang jelas hari ini akan kami sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama karena ini adalah pemuda, ada membangun pusat kegiatan pemuda yang dilengkapi dengan alat-alat yaitu seni, budaya, dan olahraga. Kemudian yang kami sampaikan memberikan beasiswa insentif kepada pemuda-pemuda yang tentunya ada berprestasi, membantu kita dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah disampaikan kemarin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, juga tentunya harus kami sampaikan bahwa ini pemuda ini perlu diwadahi, perlu ada usaha sehingga dia tidak memerlukan waktu yang kosong untuk berbuat lebih baik, maju ke depan, maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon tenang. Ya, kami persilakan kembali kepada calon wakil bupati nomor 2 Bapak Suwoto untuk merespon tanggapan dari calon wakil bupati nomor 1 Bapak Suwati, dan waktu merespon Anda 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Untuk masalah generasi muda di bidang olahraga, memang kita ketahui bersama dan kita merasakan bersama. Sebetulnya anak-anak cucu kita di Kabupaten Sragen punya bakat yang lebih, tetapi dengan kenyataan yang ada, belum ada yang menangani secara profesional. Dalam hal apa? Alasannya, bila mana Sigit Sutopo dapat amanah tertentu untuk pembinaan generasi pemuda dalam hal olahraga tertentu, kita serahkan yang profesional, yang mampu dan minimal senang dengan adanya olahraga, bukan yang tidak senang olahraga untuk usul olahraga. Baik, mohon tetap disium Bapak. Dan kembali kami persilakan Bapak Agus Timanto untuk mengambil subtema. Untuk Bapak Agus Timanto. Mohon tenang. Baik, perlihatkan ke kamera juga Bapak, ke kamera ke belakang Bapak. Pak Agus mohon diperlihatkan ke kamera di belakang, ya. Oh, ya. Pendidikan. Selanjutnya, baik pendidikan, mengambil di visual selanjutnya untuk mengambil pertanyaan. Ya, pertanyaan Kak. Terima kasih Bapak Agus, bisa kembali. Baik, mohon izin masih disegel. Baik, di Kabupaten Sragen sudah ada kebijakan inklusi dalam pendidikan, yakni penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang menyandang disabilitas dan potensi kecerdasan yang berbeda untuk mengikuti pendidikan. Namun faktanya masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan sekolah inklusi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen, bagaimana komitmen Anda dalam upaya meningkatkan pendidikan inklusi di Kabupaten Sragen? Kami berikan kesempatan dalam kabupaten nomor 1, Bapak Fakih menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika ada berbicara. Terima kasih. Insya Allah kalau kami percaya mendapatkan amanah dari Bupati dan Bupati Kabupaten Sragen, ini ada fokus khusus untuk inklusi ini akan kami fokuskan untuk menangani ini. Apa yang harus kita kerjakan? Ini kami sampaikan kepada
kami segera menyusun regulasi yang memastikan bahwa inklusi anak kebutuhan khusus Kabupaten Sragen teratasi. Kemudian juga memastikan semua lembaga pendidikan sekolah adalah menerima, menangani daripada anak. Juga perlu kami sampaikan tentunya untuk mencukupi ini adalah fasilitas harus lengkap. Apa yang dibutuhkan itu untuk inklusi dan fasilitas siapkan Bapak ini. Kemudian juga kita perlu sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga pendidikan yang menangani masalah pendidikan khusus kebutuhan ini harus dilaksanakan, termasuk peningkatan kesejahteraan ini yang perlu kami sampaikan. Tidak ada negara maju, pendidikan maju tanpa mengikuti guru yang baik, guru yang maju dalam rangka untuk memajukan. Sampaikan kembali di masalah fasilitas ini harus dipenuhi sekaligus ini Bapak Ibu. Anak jangan sampai terlengahkan, khususnya adalah kebutuhan tanggung jawab habis Bapak. Kami persilakan calon wakil bupati nomor 22 Bapak Suwoto untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika ada berbicara. Terima kasih. Untuk anak-anak kita kebutuhan khusus dalam disabilitas, memang kalau saya pribadi menerima masih ada kekurangan. Yang kita ketahui ada disabilitas ada Sragen. Maka dari mana itu nanti Sigit Suloto dapat amanah dengan berupaya gotong royong mulai dari tingkat bawah sendiri, tingkat 1, tingkat pusat. Kami berharap dan saya berusaha untuk mengusulkan jangan hanya di Kota Sragen saja, tapi di Kota Pekalongan harus kita usahakan supaya di sana ada sarana prasarana untuk anak cucu kita bersama. Ada betul. Baik, silakan kembali calon wakil bupati nomor 22 Bapak Suwati untuk merespon tanggapan dari calon wakil bupati nomor 2 Bapak Suwoto. Waktu merespon 1 menit dimulai ketika ada bicara. Sragen tidak akan terpecah. Sragen satu wilayah, 3 akan berbeda-beda. Kenapa? Ini kabupaten, berarti tidak. Itu selain apa yang kami sampaikan di depan Bapak Ibu semuanya, tentunya kami kerjasama dari lembaga manapun yang peduli tentang pendidikan, khususnya adalah tentang pendidikan inklusi. Itu kita kerjasama LSM, pemerintah, perguruan tinggi untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Sekali lagi Sragen tidak rata antara Pekalongan, selatan dan juga membukti dipastikan bahwa sekolah ini adalah mampu untuk menerima pendidik daripada anak-anak. Matur assalamualaikum. Dan juga pemirsa tadi kita kasih langsung buat segmen ketiga ini, segmen tentang visi dan program kerja, dan kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Dan sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya,